ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Kang, punten ini Mas aja keluar air mata gara-gara Kang Miko ngomong gini. Saya bangga sama Kang. Sekali lagi sebagai putra Sunda hiji-hijina nuwantun nyarios keras kepada harapan kepada masyarakat, mengingatkan bahwa mereka adalah bukan keturunan orang asing. Harapan saya mah jangan berubah, selalu jadi Didi Mulyadi yang asli, teguh pada pendirian, menjalankan keyakinan dengan sepenuh hati. Tokoh Sunda banyak, panutan yang nggak ada. Kalau kita bicara panutan, cuma Kang Deddy untuk panutan Sunda. Yang Kang Deddy sampaikan semua kita paham, sangat paham kan. Bagaimana kita lupa dengan leluhur kita? Maaf nih sekarang, mana ada yang memuja leluhur kita? Gak ada Kang. 2024 baru lahir satu resi orang Sunda. Apa nggak kurang rindu leluhurnya coba? Lalu sekarang ada pemimpin yang dipimpin oleh dari tadi yang bertabiatkan Sunda, berwatakan Sunda, berperilaku Sunda. Apa leluhur tidak nangis melihat dua orang ini lahir kembali gitu? Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel sekarang juga. Pemirsa Hindu Channel tentu saja kemarin sudah melihat tayangan-tayangan dari Hindu Channel terkait dengan meluruskan, kemudian mata air, perspektif, hingga pandangan para tokoh Hindu terkait dengan perpindahan agama. Dan kami mendapatkan informasi kembali dari salah satu umat Hindu yang ada di Jawa Barat, yang ada di Bogor, bahwa ada sosok atau tokoh nasional tapi bukan Hindu, katanya seperti itu. Tapi beliau kemarin sempat hadir di Bali, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Ada apa di Bali? Mengapa ke Bali? Ada tujuan apa seperti itu? Nah, kemudian kami coba berbincang dengan salah satu umat Hindu di Gunung Salak. Nah, beliau menyampaikan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sangat melestarikan budaya Sunda. Kegiatan-kegiatan kesundaan, seni-seni Sunda itu diangkat kembali. Mungkin beliau hadir ke Bali ingin melihat tatanan-tatanan Bali sebegitu rapi. Dan ternyata ada juga sulinggi Hindu, atau kami kalau Miku memanggilnya sering Miku panggil Ratu Lanang. Itu pernah ketemu beliau di salah satu tempat. Dan hari ini kita hadirkan beliau. Om Swastiastu, Ratu Lanang. Swastiastu, Sampurasun, Kang Miko. Jawabnya Rampes. Ratu Lanang, hari ini kita ingin mengenang pertemuan Ratu Lanang pada saat itu. Tapi di opening tadi kita menyinggung Kang Deddy Mulyadi kok bisa sehebat itu untuk melestarikan Sunda. Boleh mengenang dulu gimana sih sosok Kang Deddy Mulyadi, sehingga nanti kita akan melihat videonya. Sebelumnya di kesempatan yang baik ini Ide ingin mengucapkan selamat untuk Kang Deddy atas terpilihnya beliau sebagai Gubernur Jawa Barat. Mengenang beliau tuh sosok yang sangat budayawan, sangat Sunda. Sundanya bukan Sunda kecil, Sunda pakai huruf besar, Sunda banget gitu. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Dia aspeknya mengenal Sunda dalam bentuk budaya, dalam bentuk tata cara pikir, cara hidup, dan cara lingkungan. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Itu yang saya tangkap dari dia. Tapi pernah ketemu, bener itu? Pernah ketemu sama beliau. Kaget, shock, apa memang ada janjian nih? Waktu pertama kali ketemu saya sempat kaget gitu. Karena kan datang ke Purwakarta. Konsepnya waktu itu ke Purwakarta karena anak saya diundang nari di tempatnya beliau. Yang menghubungi juga bukan beliau langsung, orang Dinas Pariwisata Ciamis. Datang nih mengantar anak saya yang putri kan ke sana. Di sana Kang Deddy ketemu. Karena saya dengan beliau sudah kenal lama waktu di Bupati, bahkan sebelum masih jadi wakil Bupati, kenal baik dengan beliau. Ya pertemuan dengan sebagai seorang sahabat lah.
Jadi banyak pembicaraan yang mungkin out of the box ya, yang tidak biasa kita bicara di sana, banyak lebar. Nah, Ratu Lanang, Mikus sering lupa-lupa kalau menyebutkan nama panjangnya. Takutnya ini pemirsa Hindu Channel ada yang nanya siapa sih beliau, karena kan tidak semua sudah menyaksikan di video sebelumnya. Jadi beliau yaitu Ide Resi Agung Putranata Siliwangi Manuabe. Jika memang ada yang ingin bertemu, silahkan nanti men-DM Hindu Channel langsung di Instagram atau di Facebook. Nanti kita izin meminta kontak nomornya beliau, Ide. Siap, Mangga, silakan. Nah, Ratu Lanang, kita akan menyaksikan video yang sedang hangat di media sosial, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Boleh kita saksikan videonya sekarang juga. Leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan jangawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan kaisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Nah, inilah pemirsa Hindu Channel yang kita tayangkan. Video yang kita dapat dari salah satu channel di YouTube seperti itu, dan kami sempat berpikir dari tim Hindu Channel, siapa yang harus bisa kita undang di Hindu Channel, apalagi ini beliau pernah ke Bali. Kalau dari video ini kita lihat kayaknya sih pemahaman Trihita Karananya, Trikaya Parisudanya, keleluhurannya ini benar-benar diangkat. Ini tidak lepas dari Hindu. Nah, ternyata kita punya Sulinggi atau Resi Sunda. Bagaimana pandangan Resi Sunda kita pada hari ini? Kita lihat apakah Sunda kekurangan tokoh sehingga hanya Kang Deddy Mulyadi lah yang bisa memerangi ini, atau yang bisa
bisa menggaungkan sebuah tradisi jati diri kesundaan itu? Tokoh Sunda banyak, panutan yang nggak ada. Kalau kita bicara panutan, cuma Kang Deddy untuk panutan Sunda. Yang disampaikan Deddy itu adalah Trikaya Parisuda, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Orang selalu berpikir ini ajaran Hindu, Trikaya Parisuda, Trihita Karana. Padahal kalau saya bicara itu ajaran Sunda. Sunda itu mengajarkan suci pikiran, perkataan, perbuatan. Dijawab oleh orang Bali, Trikaya Parisuda. Sunda juga mengajarkan hubungan dengan Tuhan baik, dengan alam baik, dengan manusia baik. Sunda mengajarkan itu, makanya tadi kan dimarahkan, sampah dan sebagainya. Konsepnya begini, di Sunda ada suci pikiran, perkataan, perbuatan. Ini dasar dari pikiran orang Sunda. Dia harus berpikir suci, berkata suci, perbuatannya suci. Kalau sudah jalankan 3 ini, maka yang terjadi adalah Trihita Karana. Hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan manusia baik, hubungan dengan alam baik. Karena sudah pikirannya baik, suci semuanya nih gitu. Nah, kalau sudah Trihita Karana terjadi, ujung-ujungnya adalah karamaan, keresian, keratuan. Ini titangtu. Inilah trilogi Sunda. Ini dasar prinsip Sunda gitu. Yang disampaikan sama Kang Deddy itu kan adalah bertentangan dengan konsep yang tadi. Konsep 3 ini tidak ada lagi di Tatar Sunda. Orang Sunda tidak percaya diri lagi, orang Sunda tidak percaya pada budayanya sendiri, orang Sunda lebih kagum pada orang lain, ajaran-ajaran leluhurnya dilupakan. Jangan jauh-jauh ajaran Siliwangi yang paling dekat aja, yang sering kita dekat dengar namanya itu sudah mulai dilupakan. Punten ieu mah ajaran Siliwangi pan pertama ulah nebongkeun awak, ulah nebongkeun ras, awak, kabisa, kasuci. Jadi jangan pernah memperlihatkan diri kamu siapa. Jangan pernah kamu memperlihatkan kemampuan kamu apa. Jangan memperlihatkan kamu sucinya sebagaimana. Jadi jangan ulah. Itu ajaran Siliwangi. Nyumput bunyi di Nacaang, pernah dengar itu? Belum pernah. Nyumput bunyi di Nacaang artinya kita bersembunyi di tempat terang. Bayangkan nih, bersembunyi di tempat terang kan nggak pasti kelihatan dong. Pasti. Ya? Tetapi dia bersembunyi di saat orang lain ribut, carut marut dan sebagainya, dia diam, tidak memperlihatkan diri dia. Itulah orang Sunda. Gitu. Jadi ulah nembongkeun awak, ulah nembongkeun ngaran, ulah nembongkeun kabisa, ulah nembongkeun kasucian, ulah nembongkeun kadigjayaan, ulah nembong kapitalan, ulah itu ajaran Siliwangi. Nah, sekarang ada Kang Deddy nih naik ke atas permukaan. Geus wanci, udah waktunya beliau ada di atas gitu. Dan berapa banyak hujatan mengenai beliau. Iya benar. Kan pasti. gitu, semua orang-orang yang berseberangan dengan beliau menyebutnya kafir dan segala macam lah, kata-kata yang tidak pantas. Tetapi restu alam kan mengatakan beda. Beliau sebagai bapak untuk Tatar Sunda nih, Jawa Barat kan gitu. Nah, sekarang apa yang salah? Di saat orang Sunda mengatur dirinya sendiri. Kayak saya nih, saya kan resi Sunda satu-satunya. Bayangkan 2024 nih, kan baru ada satu resi Sunda. 2024 tahun ya, bayangkan nih, baru ada satu resi Sunda. Sekarang 2024 baru ada satu namanya Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan tadi dengan lugas, tegas. Ini kan satu kebangkitan, kesadaran Sunda. Gitu. Nah, kalau kita melihatnya ini satu fenomena yang sudah saatnya, waktunya. Ada budaya Sunda gini Kang Miko, kalau orang Sunda duduk nih, kalau ada rombongan, orang Sunda paling sok banget di payun, silakan paling duluan gitu. Itu pasti orang Sunda tuh, nyuruh orang duluan, makan juga bangga di payun, silakan ambil duluan, dia belakangan gitu. Nah, sekarang udah waktunya orang Sunda jangan nyuruh orang lain, orang Sunda yang maju ke depan, orang Sunda yang mengambil haknya. Gitu. Karena kalau tidak diambil haknya, yang terjadi adalah tadi terus penistaan akan tatanan Sunda. Kita pernah bicara waktu itu sama Kang Miko, kalau nggak salah ya. DNA kita DNA super, DNA yang pemaaf. DNA kita bukan DNA bodoh, yang pendendam dan sebagainya. Tetapi kenapa DNA kita berubah? Karena iklim yang membuat kita berubah. Karena komunitas yang membuat kita berubah. Karena pengetahuan yang membuat kita berubah. Jika DNA kita tercemar nih. Yang Kang Deddy sampaikan semua kita paham, sangat paham kan. Bagaimana kita lupa dengan leluhur kita. Maaf nih sekarang. Mana ada yang memuja leluhur kita?
Nggak ada Kang Miko. Kan saya bilang tadi, kalau saya di Bali mah dengan membantenan, dengan memuja leluhur, bukan menyembah ya, memuja leluhur. Bedakan pemujaan dengan persembahan. Kalau memuja, saya memuja Jokowi, menyanjung Jokowi, memuja Ridwan Kamil, kan gitu. Memuja tuh menyanjung lah gitu. Saya memuja leluhur saya. Dan saya sembahyang sama Ide Betara Sang Hyang Pangersanu Kawasa, Tuhan yang Maha Suci, yang Maha Tunggal. Sembah mah cuma sama sana gitu. Nah, konsep pemujaan ini kadang-kadang diputarbalikan. Seolah-olah kita memuja leluhur kita jadi murtad atau keluar agama atau kafir dan sebagainya. Ini yang salah kaprah. Kalau kita memuja leluhur kita, kalau kita memuja diri kita sendiri, di mana ciptaan kita oleh kakek nenek kita, apa salah? Kan enggak gitu. Kecuali kita menyembah kakek nenek kita sebagaimana Tuhan yang Maha Kuasa, itu baru salah. Nah, namun Ratu Lanang, ini ada sebuah gambaran yang mungkin akan lebih luas lagi. Kalau seorang Kang Deddy Mulyadi hadir ke Bali, beliau akan melihat takjubnya Bali. Betul. Karena semua masyarakat yang ada di Bali itu sepakat akan kelestarian, akan sebuah budaya Bali. Setuju. Namun untuk di Jawa Barat, bagaimana seorang Kang Deddy Mulyadi yang berdiri sendiri, ya bukan artinya berdiri sendiri Kang Deddy Mulyadi hanya satu-satunya akan bekerja, tidak, akan banyak. Tetapi ini akan lebih luas lagi. Betul. Apalagi melestarikan sebuah tradisi Sunda, mengembalikan jati diri Sunda, mengembalikan nilai-nilai keleluhuran. Bagaimana pandangan Ratu Lanang ke depan seorang Kang Deddy Mulyadi? Perubahan apa yang mungkin akan bisa dibanggakan oleh anak-anak cucu di Sunda, di Jawa Barat nantinya, kan gitu? Gini, Kang Deddy datang ke Bali, saya pernah bicara nih dengan beberapa tokoh Sunda yang ada di Bali. Dari Sumedang, dari mana-mana ketemu. Mereka bangga dengan Panglipuran. Lalu ingin mencoba membuat Panglipuran di daerah Sunda, Jawa Barat lah gitu. Saya bilang nggak mungkin. Kenapa? Konsep Panglipuran bukan konsep fisik, tapi konsep dalam budaya. Bagaimana budaya, tradisi, dan kepercayaan menjadi satu. Itu Bali. Kalau di Sunda kan beda. Kebudayaan, tradisi, lalu dengan kepercayaannya kan bertolak belakang. Ini cuma Kang Deddy nih yang bicara kayak gini. Maaf Kang Deddy dengan saya bicara seperti ini mah. Ya kita bicara cuma 2 orang lah gitu. Yang baru eling kesundaan teh ngan saukur 2an tah bahasa kasar. Apa itu artinya? Eling tuh yang baru sadar dengan kesundaan tuh baru 2 orang gitu. Maaf nih, berapa banyak orang yang menghujat kita. Berapa banyak juga yang menghujat Kang Deddy. Jadi sekarang kesadarannya mesti kolektif, mesti sama-sama, nggak mungkin. Dan tidak mungkin cepat. Punten, ini maaf sekali lagi Pak Ralun. Sepakat. Ya, jadi konsep Kang Deddy itu ada di dia. Bagaimana menjantawantahkan konsep dia kepada orang lain atau menularkan itu nggak kayak membalikan tangan gitu. Maaf sekali lagi. Di Purwakarta saja tentangannya beliau besar. Bayangkan di Purwakarta tentangannya beliau besar. Ini untuk Jawa Barat yang luasnya lebih daripada Purwakarta. Dan manusia-manusianya tidak segampang yang di Purwakarta. Sekali lagi, di sini kan konsepnya bagaimana Kang Deddy memeluk umat, memeluk orang Sunda, menjadi orang Sunda lagi. Orang kan merasa Sunda sudah di Jawa Barat, padahal orang Jawa Barat bukan orang Sunda. Maaf, kita bicara seperti itu. Kalau kita bicara, kamu orang Jawa Barat ya orang Sunda, bukan. Jawa Barat mah orang yang tinggal di daerah Jawa, daerah Barat lah gitu. Orang Sunda, orang yang memahami tentang bagaimana Tihita Karana, lalu Titangtu, itu bersatu dengan pikiran mereka. Tikai Perisude, Tihita Karana, Titangtu, itu berjalan dalam diri mereka. Itu baru orang Sunda. Yang Kang Deddy lakukan itu orang Sunda. Suci pikiran, perkataan, perbuatan, Kang Deddy lakukan tuh. Sabodo teuing cek orang Sunda mah, mau diomongin jelek, mau diapain, jalan terus. Sucikan pikiran, sucikan perkataan, sucikan perbuatan, itu Kang Deddy lakukan. Maka yang berdampak adalah Trihita Karana, hubungan dia dengan Tuhan baik, dia dengan masyarakat baik, dengan alam baik. Kan gitu. Sekarang dia mencapai titik karamahan, kerasian, keratuan. Sebagai gubernur,
Konsepnya di sana gitu. Iya, iya. Jadi ini Tritunggal ini nggak bisa dipisahkan gitu. Namun yang menarik lagi, beliau memulai dari lingkungannya beliau dulu. Betul. Jadi kita lihat kalau di media sosial, mungkin nanti akan kita tayangkan videonya, rumahnya sejuk, Betul. banyak ternak, Betul. kemudian ada bangunan-bangunan ciri khas Sunda. Sunda. Terus dari pinggir jalan, di jalan itu mulai kayak simbol-simbol Sunda itu, kalau di ladang itu pakai apa ya namanya itu, Oh, caping. itu caping. ditempel-tempel Iya. Itu kan indah sekali. Setuju. Mungkin beliau ingin menunjukkan bahwa saya tidak hanya bicara saja, saya menerapkan. Gitu. Bagaimana dari kacamata Ratu Lanang? Gitu. Ini kan tempat tinggal beliau, kecil nih. Radiusnya kan nggak mungkin 50 kilo, artinya panjang, luas, dan sebagainya nggak gitu. Artinya jangkauan Kang Deddy untuk dirinya bisa. Tapi kan nggak mungkin untuk Jawa Barat. Maaf sekali lagi, bukan mengecilkan kemampuan beliau. Tidak mungkin seketika merubah itu. Lalu konsep fisik tidak mencerminkan isi. Ya, konsep fisik tidak mencerminkan isi. Banyak orang berbaju pangsi, tapi dia tidak mengerti pangsi itu apa. Banyak orang Sunda berbudaya Sunda, tapi tidak mengerti isi dari kebudayaan itu apa. Esensinya tidak, jadi nggak nyampe. Pakai pangsi, udah menganggap dirinya spiritual Sunda. Padahal cuma pangsi doang gitu. Lalu dia berpakaian sebagaimana alanya spiritual. Padahal tidak seperti itu. Spiritual dengan budaya berbeda jauh. Budayawan belum tentu spiritual, tapi spiritual pasti berbudaya. Kayak Kang Dodi kan itu, Kang Deddy Mulyadi itu spiritualis tuh. Dia berbudaya Sunda. Tapi berapa banyak yang seperti Kang Deddy kan belum ada. Kita jujur apa adanya, belum ada. Mungkin ada, tetapi cara geraknya Kang Deddy Mulyadi gerak secara politik. Kalau yang di bawah mungkin gerak secara... Enggak, saya bisa jamin enggak ada. Oh, enggak ada? Yang ada budayawan. Oh. Budayawan, budaya nih, orang-orang budaya main kecapian, seruling. Dia banyak. Itu banyak, ribuan, jutaan Banyak. bahkan di Jawa Barat gitu. Tapi apa dia spiritual? Apa dia tahu Tritangtu? Apa tahu dia Trikaripari Sude? Apa tahu dia Tihita Karana? Enggak tahu. Gitu. Ini saya bicara apa adanya. Kalau dikumpulkan orang-orang budaya, Sunda mah banyak banget. Sumber kualitas budayawan Sunda itu nggak bisa ada ngalahin. Artinya bahwa dari sini pesan yang ingin Ratu Lanang sampaikan, ayo kita bersama mendukung gerakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Bagaimana jadi bapak aing kan bahasanya gitu. Bapak kita, aing tuh kita, bapak saya gitu. Jadi kalau kita mengakui beliau sebagai bapak kita, jalankan apa yang beliau minta gitu. Jangan saukur ngomong, jangan cuma ngomong, omong doang gitu. Kalau suka nyaah sama Kang Deddy, ikuti apa yang beliau sampaikan. Agar geraknya Sunda lebih cepat. Benar. Agar vibrasi Sunda melebar ke Nusantara. Gitu. Tidak ada lagi penebangan pohon, tidak ada lagi buang sampah ke sungai. Kan gitu. Yeah. Ini kan konsep suci pikiran, perkataan, perbuatan. Lalu menjalankan Trihita Karana. Hubungan dengan Tuhannya harmonis, hubungan dengan manusianya baik, hubungan dengan alamnya baik. Gitu. Itu yang kita inginkan. Nah, kalau dari video tadi Ratu Lanang kita simak, beliau menyampaikan kehilangan jati diri. Betul. Kemudian beliau akan melestarikan kesenian-kesenian Sunda, Ya. ajaran-ajaran Sunda. Ya. Kalau dari Ratu Lanang, ajaran Sunda yang seperti apa yang mungkin menjadi pemahaman yang mendasar dimulai dari sekarang? Kalau mungkin dilihat dari kacamata Ratu Lanang. Ini yang sederhana saja. Sederhana begini. Orang banyak bicara tentang spiritual, budaya, ya, budaya Sunda. Orang selalu berpikiran budaya Sunda itu kacapian, atau serulingan dan sebagainya. Lalu tarawangsa dan sebagainya, jaipongan dan sebagainya. Itu budaya, itu seni Sunda. Seni Sunda itu baru harus lahir dari 3 pikiran, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Amun rek jadi orang Sunda, kudu suci pikiran, perkataan, perbuatan. Kakarak jadi orang Sunda. Jadi kalau melakukan karya sesuatu, jangan punya niat macam-macam ya. Jangan bertujuan macam-macam, jangan berpikiran macam-macam. Itu baru Sunda. Maaf ini.
Jadi kalau tadi bicara tentang konsep membangkitkan kesundaan, budaya mah udah dari kemarin udah budayawan, banyak sekali budayawan Sunda. Jangan jauh-jauh lah, banyak upacara berdasarkan budaya, bukan ritual, bukan tradisi. Gitu. Kadang-kadang mereka mentradisikan seolah-olah itu budaya Sunda, padahal jauh tah, gitu, nggak ada mungkin. Tidak jauh lah dari bentuk benar-benar budaya yang aslinya teh gitu. Lalu ada lagi, kalau ingin mengenal jati diri, bagaimana dia menjadi orang Sunda, diajar tah ke Bali, dibelajar di Bali. Jangan kagok belajar di Balinya, jangan cuma datang ke Kute, nyekek botol, pulang, bukan. Budaya Sunda nggak ke situ. Dia harus tinggal di Bali, belajar esensi bagaimana mengenal diri, sebagaimana orang Bali, mempelajari bagaimana budaya itu menyatu dengan kepercayaan, sebagaimana orang Bali, baru dia menjadi Sunda. Gitu. Kenapa bisa ngomong? Kan saya udah membuktikan Skype ini. Kan gitu. Kenapa? Saya bukan orang Bali, saya orang Sunda. Tapi belajar di Bali, kesundaannya gitu. Kalau Kang Deddy tadi datang ke Bali cuma seminggu, bagaimana ke Panglipuran, kalau saya kan tidak begitu. Saya nyemplung mempelajari bagaimana bagaimana spiritual, religi, dan kebudayaan jadi satu dalam diri kita. Begitu saya menjadi seperti ini, apa saya merubah jadi Sunda? Kan saya tetap orang Sunda kok. Nah, konsep Sunda itu tidak bisa dipisah-pisah antara budaya, tradisi, dan religi. Itu kudu ngahiji kabeh. Punten, maaf sekali lagi. Kalau kita berbudaya Sunda, lalu kita menjalankan tentang bagaimana menjalankan keleluhuran, kalau kita masih belajar dengan satu agama yang melarang itu, ini pertanyaannya buat Kang Miko, bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Bagaimana kita datang ke kuburan leluhur kita, kalau nggak nanti dicapnya sebagai murtad dan sebagainya. Maaf, ini tradisi nih. Tradisi Sunda kan dia dulu gitu, parukuyan, pangasepan. Maaf nih, pangasepan dan sebagainya. Pangasepan teh ngasepin, pakai pewangian, gitu. Tapi kan udah nggak boleh lagi, kenapa? Kata orang seberang sana dibilang, naon maneh, rek muja jurig, gitu. Mau nyembah setan, gitu. Padahal sekali lagi itu dipakai juga di Maulid Nabi oleh para habaib semuanya. Dengan seperti itu, saya mesti belak-belakan bicara ini. Mau viral mau apa terserah, masa bodoh lah saya mah. Artinya bahwa benar bahwa leluhur kita hebat seperti apa sangat yang disampaikan hebat. oleh. Sangat hebat Mas Biko. Kita bisa bicara Prambanan. Bayangin nih, Prambanan itu kan apa namanya memorial sekali gitu. Dan saya tidak yakin leluhur kita tuh gimana berperang. Dengan bangunan yang cantik seperti itu, yang indah dan megah seperti itu, tidak mungkin dibangun dengan situasi yang chaos, politik chaos. Sekali lagi, Gunung Padang 25 juta tahun sebelum Masehi udah ada tah gitu. Bayangkan, lebih tua daripada Sphinx, lebih tua daripada piramida. Artinya bangsa kita udah bangsa yang lebih maju daripada orang lain. Cuma berani nggak kamu mengatakan saya lebih hebat daripada kamu? Nggak berani. Itu. Sekali lagi, punten, orang kita mah tidak percaya diri. Gitu. Kenapa nggak percaya diri? Karena dogma yang ditanamkan oleh orang lain dipercaya oleh mereka. Artinya bahwa dengan gaya Kang Deddy Mulyadi inilah menjadi generasi kita percaya diri. Sadar pada dirinya. Triggernya begitu. Disadarkan, dibangunkan oleh Kang Deddy. Woi bangun, kamu teh orang Sunda. Bukan orang Timur Tengah. Bukan orang Yaman gitu. Bangun kamu gitu. Leluhur kita mah tuh udah menyentuh. Ngerti maksudnya nih? Jadi bukan, aduh, saya udah berkali-kali bicara kan, saya bukan orang di lingkungan itu, maka saya takut nanti diserang lagi penistaan agama dan sebagainya. Kalau Kang Deddy kan emang agama Islam. Tetapi kan saya bicara apa adanya, Kang Miko. Saya sadar diri saya itu orang Sunda, dan saya sadar bangsa saya itu bangsa yang lebih besar daripada kalian semua. Maaf gitu. Kok saya dibilang sombong? Ya saya sombong loh. Orang luhur gua orang-orang hebat kok. Benar. Kan gitu. Percaya diri, harus percaya diri. Sekarang sebutkan, siapa yang tidak menjalankan Tikai Parisude? Semua tokoh agama menjalankan ini, makanya dia disucikan oleh alam semesta. Ayo. Ini munculnya di bangsa kita loh, bukan di orang lain itu. Tapi jangan dikupas ke semuanya, Ratu. Itu nanti di topik selanjutnya. Gitu. Jadi gimana Kemudian Ratu Lanang, ini
lagi-lagi tadi berbicara Bali. Ini berbicara keleluhuran. Setuju. Hindu tidak pernah meninggalkan itu. Betul. Apakah gambaran Kang Deddy Mulyadi ini, kalau menurut Ratu Lanang yang pernah ketemu dengan beliau, bahwa ini murni berangkat dari seorang Deddy Mulyadi? Setuju. Saya setuju sekali. Pertama, gini ya, saya lihat beliau tuh masih ragu menunjukkan identitasnya. Karena apa? Identitas seolah-olah melekat sebagai normatif orang baik dan buruk. Maaf ini. Agama ini baik dan buruk, agama ini tidak baik dan buruk. Kan itu normalitasnya manusia. Nah, keterikatan itu masih ada. Kalau saya kan udah nggak peduli, mau dibilang apa aja nggak masalah buat saya mah. Kenapa ada? Saya mah identitas saya seperti ini. Dan saya bangga sebagai orang Sunda. Maaf ya, ini teh Sunda tah. Kalau saya menjalankan Sundaan, saya harus jalan seperti ini. Makanya tidak memperlihatkan diri, tidak menyombongkan diri, melihat ke orang lain penuh cinta kasih, duduk di bawah sama-sama dengan rakyat. Siapa bilang Resi sombong? Banyak orang tidak berpakaian Resi lebih sombong kok kelakuannya. Konsepnya kan di situ. Tunjukin sama saya Resi yang sombong yang mana. Resi nggak ada kesombongan. Karena apa? Resi Sunda ulah nembongkeun awak, ulah nembongkeun ngaran, ulah nembongkeun kabisa, ulah nembongkeun kasucian. Jangan memperlihatkan nama kamu siapa, jangan memperlihatkan kamu bisa, jangan memperlihatkan kamu suci. Jangan. Gitu. Jadi sombong di mananya gitu. Maaf sekali lagi. Jadi konsep ingin jadi orang Sunda, ajarkeun tah kasiliwangian teh ke sesama kita. Kalau kita sudah menyongsong Siliwangi sebagai pedoman hidup kita, yang terjadi adalah kedamaian di dunia, damai di hati, damai selamanya. Ini menarik lagi. Kita berbicara damai, Ratu Lanang. Di Bali, kalau kita ngomongin simbol-simbol Hindu, simbol-simbol memperingat mengingatkan akan sebuah raja, sebuah kerajaan, itu banyak terpampang patung-patung di jalan, di pertigaan, perempatan, bahkan di salah satu perguruan tinggi, di lembaga-lembaga itu banyak sekali. Di tempat Kang Deddy Mulyadi banyak patung-patung. Banyak banget. Bagaimana ini supaya bisa dilihat dari sudut pandang yang memang Kang Deddy Mulyadi sedang menunjukkan bahwa ini loh sejarah kita. Betul. Mengingatkan ini loh gitu. Jati diri kita. Jati diri kita. Gini, Kang, saya pernah datang ke sana bukan 1 kali 2 kali ya. Di ke rumahnya beliau. Rumahnya beliau. Ya, dan ada juga gerbang tempatnya kereta kuda parkir di sana. Ya, saya ke sana. Dan saya main di sana. Saya bercengkrama dengan Kang Deddy, ngobrol di sana. Artinya saya melihat gini. Beliau sedang memprotes alam ini. Sedang mendemo lah alam ini, protes dengan ketidakadilan yang terjadi. Jadi dia sibuk dengan dirinya, dia ingin menunjukkan bahwa saya beda dengan kalian. Paham maksudnya ya? Paham. Di saat dia menunjukkan saya beda dengan kalian, gue begini, gue percaya sama leluhur gue, lihat nih gue jadi gubernur, kan itu kan prosesnya gitu. Jadi konteks protesnya beliau kepada alam semesta dijawab sekarang. Beliau menjadi gubernur Jawa Barat. Dan konteks bagaimana dia menunjukkan eksistensi dirinya, itu tidak lepas setiap hari dilakukan. Benar. Dan dia orang yang sangat konsisten. Maaf sekali lagi. Bukan saya memuji-muji beliau karena saya kenal beliau, tapi memang orangnya konsisten kok. Dia menjaga bagaimana lingkungannya harus asri. Dia menjaga bagaimana dirinya harus tetap konsisten dengan komitmennya dia. Itu orang yang Kang Deddy Mulyadi itu yang saya kenal seperti itu. Jadi kalau dia sekarang jadi pemimpin untuk orang Sunda, lumrah. Karena eksistensinya sudah berjalan bertahun-tahun. Mungkin leluhur juga rindu. Nah, kalau kita bicara leluhur, lebih jauh lagi. Ini benar-benar rindu ini. Kangennya luar biasa. Leluhur. Maka tadi saya bilang, 2024 baru lahir satu Resi orang Sunda. Apa nggak kurang rindu leluhurnya coba? Kan gitu. Prabu Siliwangi rindu, ingin dipuja, disanjung oleh cucu dan keturunannya. Lalu sekarang ada pemimpin yang dipimpin oleh dari tadi yang bertabiatkan Sunda, berwatakan Sunda, berperilaku Sunda. Apa leluhur tidak nangis melihat 2 orang ini lahir kembali gitu? Maaf ini mah gitu.
Konsepnya bukan kita arogansi, tapi lihat dong. Kita terseleksi oleh alam kok. Bukan kepingin, bukan inginan apa gitu tujuan, jauh. Gitu. Tapi alam yang menentukan kita semua. Munding balik kandangan, bahasa kasarnya. Artinya apa? Orang yang sudah jauh pergi, balik lagi ke kandang. Gitu. Saya coba ingin Ratu Lanang melihat isi hati seorang Ratu Lanang. Hadirnya seorang Deddy Mulyadi menggaungkan sebuah tradisi, mengangkat sebuah leluhur. Tentu saja Ratu Lanang banyak menerima serangan dari bertahun-tahun sampai sekarang masih. Ya, setuju. Saya sebagai anak muda agak sedikit sedih. Tapi dengan hadirnya Kang Deddy Mulyadi, ada optimis lagi. Optimis perasaan apa? Dari hati kecil seorang Ratu Gini, Lanang. kalau saya ada ketemu sama dia di hadapan saya peluk dia. Ngerti nggak? Saya peluk dia bukan sebagai manusia. Saya peluk dia sebagai bagian dari jiwa saya. Terima kasih kamu sudah menyuarakan kebenaran. Terima kasih kamu sudah menegakkan kebenaran. Terima kasih kamu sudah berkomitmen pada kebenaran. Itu yang akan saya lakukan. Sampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi. Keluar cepanon ya Kang. Ambilin tisu, kru. Minta tisu dong sayang. Ini ada yang. Okay. Jadi Kang, punten ini Mas aja keluar air mata gara-gara Kang Miko ngomong gini. Saya bangga sama Kang. Sekali lagi sebagai putra Sunda hiji-hijina nuwantun nyarios keras kepada harapan kepada masyarakat, mengingatkan bahwa mereka adalah bukan keturunan orang asing dan ajaran kita jauh lebih luhur daripada ajaran mereka. Abdi jungkeun hatur nuhun pangageng-agengna. Terima kasih yang paling tinggi-tingginya. Harapan saya mah jangan berubah. Selalu jadi Deddy Mulyadi yang asli, teguh pada pendirian, menjalankan keyakinan dengan sepenuh hati, dan tidak mundur, walaupun dicerca dan dimaki. Atur nuhun, Kang. Ratu Lanang, ini tentu saja di Jawa Barat ada umat Hindu kita. Bagaimana Ratu Lanang bisa menyampaikan kepada umat Hindu kita untuk ayo bersama Kang Deddy Mulyadi. Kemudian bagaimana seorang Ratu Lanang ini menyampaikan bahwa Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat ada umat Hindu, mohon diperhatikan. Gini, saya ingin sampaikan sama Kang Deddy lagi. Basicnya yang akan backup Kang Deddy adalah umat Hindu. Basic. Pergerakan Kang Deddy akan lancar karena ada umat Hindu yang meyakini kata-kata Kang Deddy adalah kebenaran. Trikai Parisuda Kang Deddy lakukan. Dan itu umat Hindu nangkep semua. Nah, saya hanya ingin bantu teman-teman kita untuk tempat ibadah yang belum terbangunkan. Ingin itu aja. Kayak ada teman-teman Hindu di Purwakarta belum punya pura, minta tolong nih. Bangunkan pura di tempat mereka yang mereka inginkan agar konsistensi mereka sebagai umat Hindu tidak terganggu. Punya tempat ibadah, kan gitu. Ini saya minta sama Kang Deddy minta tolong agar itu diberikan kepada kami semua. Yang kedua, saya mengajak teman-teman umat Hindu untuk tetap nih mendukung Kang Deddy. Kenapa? Maaf sekali lagi, Resi Sunda udah ada, tapi kan sekarang pemimpin Sunda yang asli, yang penuh toleransi, percaya diri, dan yakin akan leluhur, baru ada di Kang Deddy. Agar apa? Agar nanti pemerintahan Kang Deddy lancar, cepat bereaksi, artinya cepat perubahannya, dan tidak tertunda-tunda. Ide mengajak segenap teman-teman umat Hindu seluruh Jawa Barat, ayo kita sungsung ya, kita sambut beliau sebagai pemimpin kita jadikan beliau sebagai panutan kita dukung beliau agar apa yang diprogramkan direncanakan oleh beliau agar segera terwujud. Semua. Nuhun. Ratu Lanang. Siap. Akhirnya Hindu Channel bisa membuat Ratu Lanang menangis. Tangisan bahagia. Iya. Sangat kami bisa rasakan Ratu Lanang karena tentu saja dimanapun kebangkitan sebuah tradisi dan budaya
tidak harus Hindu, sesuai dengan kearifan lokalnya, Iya. itu pasti semua akan bangga. Betul. Karena kita bisa membayangkan bahwa setiap penampilan kegiatan tradisi itu benar-benar berjalan di daerah masing-masing. Swaha. Jangan hanya ketika seminar acara besar-besaran tampil nih Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung. Tetapi ketika dia pulang, nggak ada tradisi lagi, itu tidak hilang. ada. Betul. Budaya itu tidak ada. Betul. Dan hari ini kita berhasil diskusi karena pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi dan Matur Sukseme dari Sama-sama, Mas Bro. Ratu Lanang, Ratu Istri sudah menemani di jauh-jauh hari kita janjian. Siap. Hampir saja waktunya tergeser lagi, tapi memang leluhur Tuhan alam sudah merestui hari ini kita bisa bertemu. Swaha. Dan pemirsa Hindu Channel, jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel, karena dari subscribe, dari nge-share Bapak Ibu, ini adalah bentuk semangat kami sebagai anak muda, khususnya dari Hindu Channel. Matur Sukseme, kami tutup dengan Parama Santi bersama dengan Ratu Lanang, Resi Sunda. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sukseme. Atur nuhun. Nggih.